Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, ini nyambung lagi ya. Udah 3 episode kayaknya udah duduk kayak gini nih, nyambung terus sengaja. Karena kalau dibikin panjang satu episode, teman-teman bisa males nontonnya. Sedangkan ini aja mungkin ini udah kena skip nih, jangan-jangan ya kan. Jadi gini teman-teman, hari ini dan Nazar masih nyambung sedikit ya mengenai mobil listrik dan perawatan membeli mobil listrik dengan mobil konvensional, dimana hari ini dan Nazar akan sedikit berbagi cara ataupun yang harus kita lakukan, perbedaan antara melakukan perawatan mobil listrik dengan mobil konvensional. Baik teman-teman, kita santai aja hari ini. Udah Nazar akan berbagi sedikit tentang perawatan ya. Ini pertanyaannya menarik. Cuma Udah Nazar agak sedikit kesulitan menjawabnya. Karena apa? Karena Udah Nazar sendiri make mobil listrik sebuah brand ini belum ada 1 tahun. Jadi belum ada 1 tahun, dan itu untuk perlakuan perawatannya sendiri ya sampai saat ini memang tidak ada masalah ya. Cuma kita analisa mendekati istilahnya technical analysis. Nah, kita sok-sokan bahasa Inggris nih, kayak debat presiden itu kan. Apa yang dimaksud dengan TA? Apa itu TA? Technical analysis. Oh, salah itu bahasa Inggris. Jadi singkatannya harusnya bukan TA, tetapi TA. Ya, gitu ya. Kalau bahasa Minang TEA. TEA itu apa? Goblok. Oke, teman-teman, sedikit bercanda ya, maaf. Jadi gini, ada pertanyaannya tuh unik sebenarnya. Gimana sih perawatan dari cara kita merawat mobil listrik dibandingkan mobil konvensional ini? Pada dasarnya perawatan mobil itu sama, mau mobil listrik kayak mau mobil konvensional, mau mobil konvensional kayak mau mobil kakek, mau mobil bapak, atau mobil MK. Kok debat presiden lagi. Jadi pada umumnya, harusnya itu sama ya. Kita harus melakukan perawatan yang signifikan. Misalnya gini, perawatan yang dianjurkan dealer seperti periodical service, kemudian perawatan AC, kemudian perawatan lain-lainnya itu sebenarnya sama. Bedanya untuk perawatan dari mobil listrik ini, Udah Nazar akan fokus ke masalah baterai. Karena ya namanya mobil listrik otomatis kan penggeraknya baterai gitu ya. Jadi Udah Nazar akan sedikit memberikan saran nih kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki mobil listrik, untuk perawatannya sangat-sangat intens, harus sangat-sangat teliti dan harus sangat-sangat dilakukan, terutama di bagian kelistrikannya. Contoh begini, kabin mobil teman-teman itu harus lebih bersih selalu jika dibandingkan dengan mobil konvensional. Karena apa? Karena semua kotoran, baik itu debu dan segala macamnya, itu bisa mempengaruhi AC teman-teman, AC mobil listrik teman-teman itu. AC sistem kerja AC mobil listrik itu dengan AC ini ya, walaupun dia sama-sama AC, itu ada sedikit perbedaannya. Bedanya apa? Nanti kapan-kapan udah Nazar sharing ya. Tunggu udah bongkar dulu tuh salah satu mobil yang listrik itu. Nah, nanti berkaitannya itu ke baterai. Nah, ini ujung-ujungnya baterai, karena kita mobil listriknya harus betul-betul untuk baterainya itu. Sama kayak baterai handphone teman-teman itu, kalau misalnya dipakai sering-sering main game, kemudian dipakai sering-sering nonton, apa yang terjadi? Handphone teman-teman panas kan? Panas itu kan berasal dari baterainya itu panas. Nah, begitu juga mobil listrik. Mobil listrik itu kalau sering dipakai, apalagi mobilitas tinggi, AC-nya terus hidup, pokoknya dipakai lah istilahnya, baterai itu mengeluarkan daya terus,
itu dia panas, semakin lama dia itu mengeluarkan panas seperti itu, sama halnya dengan HP, itu lama-lama dia akan soak teman-teman, dia akan habis masa pakainya, menyimpan dayanya itu akan habis. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak baterai handphone teman-teman tuh kalau udah rusak itu dibenerin? Nggak ada. Yang ada apa? Diganti. Nah diganti ya. Nah itu teman-teman harus pikirkan itu. Penggantian baterai dari mobil listrik ini itu biayanya itu sangat besar teman-teman. Berapa besarnya nggak usah lah, udah Nazar bayangkan. Atau oke lah udah Nazar sebut aja nih. Salah satu brand mobil mengganti baterai itu 90 juta sampai 120 juta. Itu ganti baterainya aja. Ya. Nah, jadi teman-teman harus melakukan perawatan dan penggunaan yang sangat-sangat lebih teliti, terutama berkaitan dengan kelistrikan. Itu perbedaannya dari mobil konvensional dan mobil listrik. Nah, jadi teman-teman itu kabin teman-teman tuh harus sangat bersih. Kemudian teman-teman cara pencuciannya juga tidak boleh seperti mobil ini. Mobil ini kan kalau nyuci kan ya pokok disemprot aja gitu. Nah ini untuk mobil listrik itu teman-teman harus melakukan sangat hati-hati ketika nyemprot bagian bawah mobil. Karena apa? Karena baterai mobil listrik itu dia ada di bawah. Walaupun memang sealannya ataupun sealnya lah, seal pembatas antara air dengan masuk air ke dalam sistem itu bagus, tapi teman-teman harus hati-hati. Kalau air teman-teman tuh masuk ke dalam sistem baterai itu wassalam, itu konslet semua tuh bahaya itu. Nah jadi untuk mobil listrik sendiri memang harus sangat hati-hati ya untuk teman-teman, terutama untuk bagian dari yang listriknya itulah. Nah kemudian memang dia itu tidak ada oli, tidak ada penggantian oli ya, kalau nggak ya olinya nggak ada. Nah kemudian untuk di motornya itu sendiri, motor itu teman-teman kita nggak usah lah jauh-jauh, motor listrik kita sendiri lah, misalnya di rumah itu kan teman-teman kan ada blender, ada mixernya, itu kan ada motornya tuh. Nah itu juga semakin banyak teman-teman pakai, semakin banyak teman-teman mobilitas tinggi, itu kan motornya itu kan panas. Nah begitu juga mobil listrik. Jadi ketika motornya ini panas, tentunya daya tahan dari motornya itu sendiri akan berkurang. Contohnya mixer atau blender yang teman-teman pakai di dapur itu kan tiba-tiba kadang kok nggak mau lagi kok motornya mati. Nah begitu juga mobil listrik. Dan semua itu ketika terjadi yang namanya baterai dan motor ketika rusak seperti itu bisa dikatakan nggak ada tanda-tandanya. Contohnya begini, teman-teman lagi blender tiba-tiba motornya mati. Kira-kira bisa terjadi seperti itu di mobil listrik. Ini cuma satu lagi, udah Nazar bukan nakut-nakutin, tetapi itu adalah sebuah pertimbangan untuk membeli mobil listrik. Nah sedangkan untuk baterai tadi teman-teman nggak usah khawatir nih, ada sebuah produk dan brand dari mobil listrik ini, dia mengklaim garansi baterai seumur hidup. Nah apa modelnya, apa mereknya, teman-teman cari sendirilah, udah Nazar bukannya iklan atau apa. Nah untuk motor listriknya sendiri juga mereka klaim itu sudah memiliki teknologi yang sangat canggih. Jadi teman-teman silakan ya, seperti kata debat cawapres dan capres itu, cari aja di Google katanya gitu. Oke, udah Nazar bercanda aja ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu hari ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semangat pagi.